Nah, itu adalah area utamanya. Saya mau nanya tentang pergerakannya seperti apa gitu. Kemudian subtopik-subtopik di bawahnya itu pasti ada, misalnya nih, siapa yang merekrut mereka, bagaimana mereka bisa seperti itu, bagaimana proses radikalismenya mereka, bagaimana sikap mereka terhadap lingkungan sosialnya, bagaimana sikap mereka terhadap in-groupnya. Nah, itu merupakan subtopik yang akan kita bahas. Area utamanya itu apa? Adalah proses radikalisme pada teroris wanita gitu loh. Itu adalah area utama. Kemudian area-area subtopiknya itu ada yang sudah saya jelaskan tadi itu. Begitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Mak Bangsa. Kali ini kita akan membahas prinsip dan teknik umum dalam interview. Yang kedua adalah badinya. Badinya itu apa? Isinya. Isinya itu apa toh? Isinya adalah kita harus mempersiapkan guideline wawancara, teman-teman. Dalam guideline wawancara itu ada apa? Dalam guideline wawancara itu ada reng-rengan gitu. Reng-rengan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya guideline, pedoman, panduan atau gambaran apa yang seharusnya akan kita tanyakan nantinya, itu sudah kita list duluan apa yang harus kita tanyakan gitu. Kita list duluan. Kalau sudah kita list, ada mungkin teman-teman yang bertanya gitu, Bu, bagaimana Bu ketika nantinya saya itu orangnya grogian, saya takut lupa Bu kalau misalkan saya wawancara, apalagi saya mau wawancarai tokoh besar, tokoh yang bukan ecek-ecek, saya harus seperti apa? Nah, berarti caranya mungkin teman-teman bisa mencoba trik ini. Yang pertama, teman-teman bisa membuat guideline wawancara dengan melihat gambaran-gambaran tema-tema sejenis. Dalam artian seperti apa? Iya, jadi misalkan kalian mau meneliti atau mencari tahu tentang kebermaknaan hidupnya seorang mantan pecandu narkoba misalnya. Nah, kalian bisa nih cari-cari referensi-referensi, buku-buku, dan penelitian terdahulu tentang kebermaknaan hidup. Kemudian kalian bisa mencari tahu penelitian-penelitian terdahulu tentang pecandu narkoba, mantan pecandu narkoba itu seperti apa. Nah, dari situ kalian bikin guideline wawancara sebaik mungkin. Kalau sudah, tips yang kedua adalah mencoba untuk simulasi wawancara gitu ya. Simulasi wawancara, misalnya di depan cermin gitu, wawancara ke dia seperti apa. Kemudian kalian mencoba untuk membayangkan nih kira-kira responnya tuh bakalan seperti ini. Kita berusaha untuk memfeedback gitu, berusaha untuk ngobrol di depan cermin, jadi kita tahu mimik muka kita itu seperti apa gitu, kita tahu. Kemudian cara yang ketiga setelahnya adalah mencoba untuk mensimulasi cara itu ke teman kita. Jadi kita jawil teman kita, minta bantuan sama teman kita, bantuin dong, kamu pura-puranya dari jadi interviewiku, kira-kira nanti gimana, bakalan grogi nggak ya gitu. Jadi kamu berusaha untuk menambal sedikit demi sedikit kekuranganmu itu ketika kamu memang belum terbiasa untuk bertanya gitu ya. Kemudian itu adalah cara yang ketiga. Cara yang keempat selanjutnya adalah berusaha tenang gitu ya. Kalau bisa kamu membawa recorder dan kamu harus izin dulu, Pak, boleh saya nanti merekam pembicaraan kita agar saya tidak salah atau mispersepsi terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan ke saya dan saya bisa mengulangnya kembali di rumah gitu. Jadi persiapkan dirimu sebaik mungkin, sesempurna mungkin gitu ya. Walaupun tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi kamu berusaha untuk semaksimal mungkin menyusun guideline wawancara itu. Itu yang harus ada di the body. Jadi, guideline wawancara ini pada akhirnya itu akan membantu kita untuk dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan atau probing, pertanyaan yang lebih spesifik terkait dengan hal yang dikatakan oleh interviewee. Jadi gambaran umumnya saja teman-teman, seperti apa nih yang akan aku tanyakan nantinya. Begitu. Jadi di situ itu ada yang namanya area utama. Misalnya nih, saya mau meneliti tentang pergerakan teroris wanita misalnya. Nah, itu adalah area utamanya. Saya mau nanya tentang pergerakannya seperti apa gitu. Kemudian subtopik-subtopik di bawahnya itu pasti ada, misalnya nih,
siapa yang merekrut mereka, bagaimana mereka bisa seperti itu, bagaimana proses radikalismenya mereka, bagaimana sikap mereka terhadap lingkungan sosialnya, bagaimana sikap mereka terhadap in-groupnya. Nah, itu merupakan subtopik yang akan kita bahas. Area utamanya itu apa? Adalah proses radikalisme pada teroris wanita, gitu loh. Itu adalah area utama. Kemudian area-area subtopiknya itu ada yang sudah saya jelaskan tadi itu. Begitu teman-teman. Jadi guideline itu tuh kayak macam apa yang ingin kamu teliti, kemudian kamu spesifikkan kira-kira aku mau nanya apa ya. Nah, itu bisa kalian gunakan salah satunya kalau kalian itu membaca teori-teori atau penelitian-penelitian terdahulu dengan tema sejenis sesuai dengan bidang keilmuan kamu bikin, kamu breakdown dari teori-teori atau penelitian yang sudah ada terdahulu itu, gitu teman-teman. Nah, itu sekian pembahasan tentang teknik umum dalam wawancara di bagian opening dan juga the body. Next video kita akan membahas tentang prinsip umum dalam wawancara yang ketiga, yaitu closing. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.